Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tanda kata yang paling utama diucapkan di pagi ini tentu adalah rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah dan kepadanya lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, maka bersyukur menjadi bagian eh, upaya kita untuk terus Allah tambahkan nikmat ini, dan nikmat yang kita rasakan paling agungnya saat ini di akhir-akhir bulan Rajab adalah kenikmatan iman dan Islam. Ya alhamdulillah kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Mudah-mudahan di sisa waktu ini kita terus memaksimalkan ibadah kita di bulan haram, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu, bulan yang di saat ada banyak kebaikan, bulan yang Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu para setan. Dan alhamdulillah di pagi ini kita bersama kembali Ustaz Hanif, Hafizahullah Ta'ala, yang membahas tentang bagian dari syariat kita adalah tentang muamalah. Tentu salawat dan salam kita lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah, dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Tentu juga kita umat yang akhir zaman ini mudah-mudahan termasuk para pecinta sunnah dari Nabi kita alaihi wasallam, hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majlis Keluarga Indonesia, di pagi ini tema tentang al-qard, ya, tentang piutang, yang alhamdulillah insya Allah menjadi eh, solusi, kalau saya menganggap sebagai solusi keuangan dalam Islam, ya, karena eh, Rasulullah pun pernah meminjam gitu, ya, dan memberikan pinjaman menjadi bagian yang sungguh kebaikan, atau eh, dalam Islam menjadi sikap kebaikan, tolong menolong, berbagi dengan sesama, ya, bukan sebuah bisnis, ya, kalau meminjamkan uang itu, tapi menjadi sebuah kebaikan yang Allah ganti dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan tema tentang Al-Quran inilah yang mudah-mudahan menjadi penambah wawasan kita, dan insya Allah Ustaz Ahmad Hanif akan menjelaskan tentang betapa pentingnya Al-Quran ini kita pahami, jangan sampai kita terjebak ke dalam riba. Baik, Alhamdulillah Ustaz Hanif sudah di bersama kita. Kita doakan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, ya, untuk beliau, kesehatan juga, dan untuk istiqomah dalam dakwah beliau. Doa jangan lupa juga untuk selalu kita sisipkan untuk saudara-saudara kita, ya, baik yang ada di sini maupun yang di luar sana yang belum bisa hadir, ataupun saudara-saudara kita yang di Sumatera masih, ya, berusaha untuk menata kembali kehidupannya, apalagi menjelang Ramadan, yang mudah-mudahan di Ramadan mereka bisa beribadah lebih baik lagi. Baik, saya persilahkan. Tafadhol masykura. Dan mari jamaah kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu dari guru kita Ustaz Ahmad Hanif. Tafadhol masykura. Baik, suara saya terdengar ya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya, syukran jazakumullah khairan kasiran Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, ayah bunda sekalian, jamaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada pagi hari ini kita bersyukur, kita ucapkan tahmid hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam, istiqomah, sehingga kita bisa terus memperbaiki diri, bisa terus berilmu, bisa terus beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan selalu senantiasa keistiqomahan kepada kita semua, sehingga menjadi pribadi yang terus bertumbuh, yang mana hari kita hari ini lebih baik dari yang kemarin, kondisi kita hari ini, kondisi iman dan Islam kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan juga insya Allah kondisi iman dan Islam kita di hari-hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Falis ya, bahwa hari ini insya Allah kita akan membahas secara singkat tentang qarad ya, atau utang piutang. Kadang-kadang kita sering menyebutnya juga pinjam, ya, pinjam meminjam. Nah, kenapa kalau saya lebih memilih kita gunakan ungkapan utang piutang ya, supaya nanti beda dengan pinjam meminjam barang. Karena kalau utang piutang itu kan biasanya memang identik dengan uang gitu ya. Nah, ini lebih pas kepada qarad. Karena sekali lagi nanti kalau kita pakai pinjam meminjam, nah ini juga bisa nanti jatuhnya ke barang. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan qarad ya. Ya mudah-mudahan tentu saja kita sebagai seorang mukmin ya yang diminta terus belajar, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mungkin praktek-praktek yang selama ini sudah kita lakukan, ya kita bisa lebih mantap, bisa lebih yakin lagi. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang pas, kita bisa kemudian perbaiki. Baik, mudah-mudahan sudah muncul ya di layar ya. Nah, ini qarad ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ini huruf qa, ra, dan dha ya, qarad. Atau utang piutang. Nah, secara bahasa nanti ini beberapa pembahasan yang akan kita bahas secara singkat pada pagi hari ini. Nah, secara bahasa qarad di sini berarti memotong ya. Jadi qarada itu berarti memotong. Dalam bahasa Arab ada namanya miqrat ya. Nah, artinya alat pemotong atau disebut juga dengan gergaji. Nah, ini memiliki satu akar kata dengan qarad. Nah, dalam konteks muamalat ini, kenapa utang piutang itu disebut qarad? Karena si pemberi utang itu memotong ya sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Adapun dalam konteks fikih, qarad berarti memberikan kepemilikan harta misli kepada pihak lain dengan komitmen mengembalikan yang semisal ya. Nah, jadi sekali lagi memberikan kepemilikan harta misli kepada pihak lain dengan komitmen mengembalikan yang semisal. Nah, ini kita jelaskan sedikit. Yang pertama, memberikan kepemilikan harta misli. Kepemilikan artinya memang terjadi perpindahan kepemilikan ya. Misalnya saya memberikan utang 1 juta kepada seseorang. 1 juta yang tadinya milik saya, kepemilikannya saya pindahkan kepada orang tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan memberikan kepemilikan. Harta misli. Nah, ini kita miring dan kemudian kita cetak tebal. Apa yang dimaksud dengan harta misli? Harta misli adalah harta
yang memiliki padanan ya, atau yang memiliki padanannya yang sama, atau yang semisal, atau yang senilai. Nah, contoh uang 1 juta. Kalau kita pinjam uang, itu yang kita pinjamkan nilainya, bukan fisiknya. Nah, berarti ini uang misli. Contoh lagi misalnya emas. Emas 1 gram. Bisa nggak kita temukan emas lain yang 1 gram juga? Bisa, berarti ini misli. Air 1 liter. Bisa nggak kita temukan air 1 liter lagi? Bisa, berarti air misli. Bensin misalnya. 10 liter, bisa nggak kita temukan bensin lain 10 liter lagi? Bisa, berarti misli. Beras 1 kilogram, bisa nggak kita temukan beras lain 1 kilogram? Bisa, misli. Nah, ini yang dimaksud dengan misli. Ada padanan, ada harta yang semisal. Lalu yang bukan misli apa? Yang bukan misli kalau misalnya tidak kita temukan padanannya ya. Misal contoh kita ambil saja suatu karya lukisan yang unik misalnya. Nah, ini kan tidak ada padanannya, tidak bisa diganti nanti gitu ya. Tidak bisa diganti. Nah, atau misalnya kendaraan ya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak ada padanannya. Nah, ini bukan misli. Jadi qarat ini sekali lagi berlaku pada harta yang misli atau harta yang semisal atau harta yang memiliki senilai gitu ya kepada pihak lain dengan komitmen mengembalikan yang semisal. Nah, jadi pihak lain tersebut berkomitmen atau berkewajiban mengembalikan yang semisal. Jadi sekali lagi kalau kita tadi bahas uang 1 juta, maka yang dipakai itu kan nilainya ya, bukan fisiknya, nilainya. Maka dikembalikan nilainya 1 juta. Kita misalnya utang beras, kemudian berasnya dipakai habis. Nah, kewajiban kita sebagai orang yang berutang atau orang yang meminjam itu adalah mengembalikan nilai yang sama, yang semisal. Bukan beras yang sama ya. Ini berasnya udah beda. Kita air misalnya, kita pinjam air atau kita berutang air 1 liter, kewajiban kita adalah mengembalikan yang senilai ya, 1 liter juga, bukan air yang sama. Nah, ini yang nanti membedakan antara qarat, artinya kita mengembalikan yang senilai dengan pinjam meminjam barang. Kalau pinjam meminjam barang itu barangnya tidak berubah, barangnya tidak habis gitu ya. Nah, contoh di sini ada gelas, saya pinjam gelas ya. Saya pinjamkan gelas kepada seseorang, nanti kan gelas ini kembali dalam kondisi utuh. Jadi yang kita izinkan atau yang kita berikan kepada orang lain itu adalah manfaat atau jasa dari gelas ini, bukan kepemilikan gelas ini. Beda dengan qarat, yang kita berikan adalah kepemilikan. Ya, ketika uang kita berikan, maka uang dipakai, dihabiskan. Ketika emas kita berikan, kita pinjamkan, emasnya dipakai, dihabiskan gitu ya. Beda dengan gelas, ini yang dipakai atau yang dimanfaatkan bukan fisik gelasnya, tetapi jasa yang bisa diberikan gelas ini gitu ya. Nah, ini yang membedakan sekali lagi beda qarat dengan pinjam meminjam barang. Makanya nanti kalau pinjam meminjam barang itu di dalam fikih juga ada istilah tersendiri ya, namanya ariyah. Nah, insya Allah nanti mungkin beberapa pertemuan ke depan kita juga akan bahas ya. Nah, ini penting ya supaya kita nanti bisa menempatkan masing-masing pada tempatnya. Jangan kemudian kita campur adukan ya. Jangan nanti kita menganggap ariyah itu pinjam meminjam ya, karena bahasanya sama dalam bahasa Indonesia, pinjam meminjam uang, pinjam meminjam barang. Ketika ada kaidah, ada tambahan pada pinjam meminjam itu riba, kita anggap pinjam meminjam barang kalau ada tambahan juga riba. Nah, ini salah ya, tidak seperti itu. Jadi sekali lagi ini pengertian qarat ya dalam konteks fikih. Kemudian tentu saja kita tahu bahwa memberi utang ya ini merupakan banyak sekali keutamaannya, banyak sekali pahalanya ya, termasuk dalam perbuatan tolong menolong. Karena walaupun, nah ini menarik ya, sebenarnya sebagian ulama
kalau kita lihat di dalam kitab fikih itu menempatkan qard ini dalam bab tukar jual beli ya. Kalau kita pahami pengertian tadi, kita paham kenapa itu ditempatkan dalam bab jual beli, bukan bab tabaruk ya, atau bukan bab memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Kenapa? Karena kan ini ada tukar menukar sebetulnya. Karena apa yang kita berikan bukan itu yang kita terima gitu kan. Secara fisik bukan itu yang kita terima. Ini kan sama dengan jual beli. Ketika kita memberikan barang, yang kita terima berbeda, uang misalnya kan. Ketika kita memberikan uang, yang kita terima barang. Ataupun misalnya uang, ketika kita memberikan rupiah, yang kita terima dolar misalnya. Nah ini kan juga jual beli sebetulnya. Nah maka banyak ulama ya memasukkan qard ini sebenarnya bab dalam susunan bab fikihnya itu dalam bab jual beli, tukar menukar ya. Karena apa yang kita terima sudah kita tukar. Dan nanti kalau kita perhatikan lagi, ini mirip dengan sorof ya. Sorof itu artinya, apalagi kalau kita praktekkan pada uang, sorof itu artinya tukar menukar uang atau jual beli uang ya. Dan kalau kita pakai kaidah jual beli ini jadi tidak boleh, jadi haram. Kenapa? Karena mengandung riba. Karena kita menukar uang, tapi yang satu lagi kita serahkan secara tunda gitu. Karena kan kalau orang pinjam kan nggak mungkin langsung diserahkan saat itu juga, pasti akan dia pakai mungkin seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, atau sebulan kemudian baru dia serahkan. Nah ini kan seperti tukar menukar uang, yang satu diserahkan di majelis saat itu, yang satu diserahkan tunda. Nah jadi makanya para ulama juga mengatakan harusnya qard ini kalau pakai kaidah tadi dia jadi tidak boleh kan, karena mengandung riba kan. Tapi karena ini babnya adalah bab kebaikan, bab tolong menolong, sehingga diizinkan ya, sehingga diberikan rukhsah dan keringanan. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat surah Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau kemungkaran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian juga Allah memuji ya orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah. Yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah ini bisa pinjaman dalam arti yang sebenarnya atau utang dalam arti yang sebenarnya kepada orang-orang yang membutuhkan, atau bisa juga memberikan ya. Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan, kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian ini juga ada hadis-hadis Nabi terkait dengan keutamaan memberikan utang. Hadis riwayat Tirmizi, barang siapa melapangkan satu macam kesempitan dari aneka macam kesempitan yang dialami saudaranya, Allah akan melapangkan kesempitan penolong itu dari kesempitan-kesempitan di hari kiamat. Kalau ada orang butuh pinjam kepada kita atau utang kepada kita, artinya kita kan sudah membantu melapangkan kesempitan dirinya, salah satu dari kesempitan dia. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat Allah juga akan bantu kita dari kesempitan-kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Nah, ini juga bagian dari memudahkan urusan ya. Kalau ada orang sedang butuh, sedang kesulitan datang kepada kita berutang, maka artinya kita sudah memudahkan urusannya. Allah selalu menolong, selalu dalam pertolongan seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Nah, ini juga termasuk di dalam kalimat dalam hadis ini, karena sekali lagi tolong menolong ini walaupun tadi ya secara struktur akadnya dia mirip seperti jual beli, tapi sesungguhnya dia tidak mengharapkan keuntungan di dunia gitu kan. Tapi yang diharapkannya adalah keuntungan di akhirat. Kemudian hadis dari Ibnu Majah juga bisa kita baca di sini, bukan seorang muslim yang meminjamkan, maksudnya begini ya, ini kayaknya apa terjemahan hadisnya, ini saya juga karena saya copy jadi belum saya cek banget. Jadi maksudnya seorang muslim kalau kita memberikan utang kepada saudara kita muslim 2 kali, itu seperti memberi. Misalnya 1 juta, terus 1 juta lagi. Seakan-akan kita sudah bersedekah kepada dia 1 juta gitu. Nah ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan ya memberikan utang.
Karena sekali lagi babnya ini adalah tolong menolong. Kemudian juga bahkan ada salah satu hadis ya, meskipun hadis ini dinilai oleh para ahli hadis dhaif, tetapi ini babnya untuk memotivasi, tidak mengapa kita sampaikan bahwa ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu kan melihat ya di pintu surga itu bahwa orang yang meminjamkan itu diberikan 10 kali lipat ya daripada orang yang memberi. Orang yang ngasih utang itu diberikan 10 kali lipat daripada orang yang memberi. Kenapa? Karena kalau orang utang itu sudah pasti ya biasanya dia butuh gitu kan. Nah, beda dengan orang yang meminta, bisa jadi dia tidak butuh. Dan orang yang berutang itu secara apa namanya secara harga dirinya ya lebih tinggi ya daripada orang meminta. Karena kan kalau meminta ya, makanya dalam hadis lain kalau orang meminta tanpa ada butuh itu tidak boleh ya, haram tanpa ada kebutuhan ya. Eh, Jadi bisa saja seorang itu punya kebutuhan, dia punya dua pilihan, dia bisa berutang atau dia bisa meminta gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu saja akan lebih baik ya kalau dia berutang, karena kan dia akan mengembalikan. Beda kalau dia meminta. Nah, ini beberapa hikmah dari akad qarat ini, yaitu tolong menolong. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah salah satu bentuk tolong menolong. Memberi sedekah itu bentuk tolong menolong. Memberi utang ya itu juga bentuk tolong menolong. Kemudian ini juga menjadi bukti persaudaraan, karena sungguhnya seorang orang muslim itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam hadis juga disampaikan bahwa kita ini orang-orang beriman itu bagaikan bangunan. Dalam hadis lain bagaikan satu tubuh. Nah, ini adalah praktek ya. Artinya memberikan utang itu adalah praktek bahwa kita satu tubuh. Karena artinya saudara kita butuh, saudara kita itu sedang sakit, maka kita juga ikut berempati, ikut merasakan sakitnya, dan kalau kita mampu, ya kita bantu. Nah, sehingga ini berkaitan dengan hikmah yang ketiga, empati terhadap kesulitan saudara kita ya. Nah, artinya tentu kalau kita bisa melakukan banyak hal, ya tentu dari empati itu muncullah ya eh, memberi utang ya. Nah, dan ini juga beda. Ini kalau memberi utang ini kan bukan orientasi keuntungan. Nah, jadi kita kita membantu tapi tidak memanfaatkan kelemahannya, karena orang yang butuh itu dia dalam posisi lemah gitu ya. Nah, makanya ya orang-orang posisi yang lemah inilah kadang-kadang yang rentan ya dimanfaatkan oleh pihak lain, sehingga mereka menguruk keuntungan dari situ ya dengan mengenakan misalnya tambahan berkali-kali lipat. Nah, jadi eh, ya tentu ini tidak selaras ya dengan nilai-nilai Islam, di mana ketika ada orang kesulitan, bukan justru kita manfaatkan untuk keuntungan kita, tapi harusnya kemudian kita bantu ya. Nah, kemudian apa hukumnya qarat? Nah, ini kan menariknya, qarat ini ada dua sisi. Ada yang memberi utang, ada yang menerima utang ya. Ada yang meminta utang gitu kan. Nah, secara umum tentu saja hukumnya sunnah ya, sangat dianjurkan karena ini bagian dari bab tolong menolong. Tadi sudah kita jelaskan bahwa walaupun secara strukturnya ini mirip seperti jual beli, tapi secara substansinya ini masuk dari bagian tolong menolong ya, atau akad tabaruk ya, akad yang non komersil, non profit ya, tidak mengharapkan untung, tidak mengharapkan profit gitu ya. Nah, karena sekali lagi babnya tolong menolong, dan secara umum tolong menolong hukumnya adalah sunnah. Tentu dalam kondisi yang normal. Nah, kemudian tetapi juga bisa secara spesifik, kalau kita lihat dari sisi pemberi utang, itu bisa menjadi wajib. Wajib ketika dia mampu, dan ketika si penerima utang ini memang orang yang benar-benar membutuhkan ya, benar-benar membutuhkan. Yang bahkan misalnya kalau tidak dipenuhi mungkin bisa mengancam jiwa bahkan misalnya, atau bahkan bisa merusak jiwa gitu ya. Nah, ini dalam dalam kondisi ini bisa menjadi wajib atau bisa makruh juga ya. Makruh dalam hal utangnya ini dugaan besar
untuk pemborosan misalnya, diduga kuat ya di zaman tersebut. Nah, dan bisa jadi haram juga kalau misalnya 99% dia pakai untuk, nah atau dia pakai untuk minjemin lagi ke orang lain ya dengan sistem riba misalnya. Nah, atau misalnya dia pakai untuk membeli senjata untuk menyakiti atau menghilangkan nyawa orang ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini dalam hal seperti ini kalau si pemberi utang tahu bisa menjadi haram ya. Nah, karena bukan lagi tolong menolong dalam kebaikan babnya, tapi tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, sementara bagi penerima utang ya hukum dasarnya adalah mubah. Jadi kalau berutang itu boleh, gitu, tidak haram. Nah, ini kadang-kadang perlu kita cermati juga ya, kondisi sebagian orang yang kadang-kadang kita perhatikan karena takut terjerumus kepada hutang riba, jadi menolak secara total berhutang gitu ya. Ya kalau sebagai sikap pribadi jangan sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan ya. Ya berhutang itu halal saja, mubah saja, boleh saja gitu ya. Nah, jadi tidak haram. Yang haram itu yang ada ribanya kan gitu. Jadi kalau berhutang ya boleh-boleh saja. Dan tidak aib juga ya kalau ada orang berhutang. Nah, jadi eh, sekali lagi hukumnya mubah, tapi bisa menjadi haram kalau diniatkan tidak bayar. Nah, ini yang menjadi haram ya. Eh, jadi dari sisi substansinya, utang itu kalau dari awal orang mau utang sudah diniatkan tidak bayar. Nah, dari sisi penerima utangnya itu haram ya, dia dosa ya. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi mengatakan siapa yang menggunakan harta orang lain, termasuk dengan cara meminjam di sini maksudnya menggunakan, dia tidak ingin mengembalikannya, artinya dia sudah niatkan tidak mau mengembalikan, maka Allah akan menghancurkan hartanya, gitu ya. Nah, jadi naudzubillah ini kita juga harus memprioritaskan ya kalau kita dalam posisi penerima utang. Utang ini adalah salah satu kewajiban yang sangat prioritas khususnya terhadap sama manusia, gitu ya. Nah, bahkan kita tahu utang ini dengan meninggal juga tidak bisa lunas gitu ya. Tidak bisa lunas. Nah, karena ini kewajibannya sesama manusia. Nah, dan ini yang perlu kita pahami juga, utang ini kewajiban pribadi. Pada prinsipnya tidak bisa dipindah ke siapa-siapa gitu ya. Termasuk anak ke orang tua nggak bisa pindahin utang. Termasuk orang tua ke anak nggak bisa pindahin utang gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita misalnya katakanlah ya ada yang meninggal, kemudian ahli warisnya tidak melunasi, nah itu yang bersalah bukan ahli warisnya, tapi yang bersangkutan gitu ya. Nah, kenapa misalnya ya sebelum dia dia apa eh, meninggal misalnya tidak dilunasi gitu ya. Apalagi kalau sengaja ditunda-tunda. Makanya nanti kalau seorang meninggal juga eh, selain kewajiban-kewajiban agama ya, yang perlu dikeluarkan dari hartanya sebelum dibagi warisannya itu juga adalah utang piutangnya gitu ya. Nah, utang piutangnya harus diperhatikan gitu. Nah, jadi sekali lagi berutang itu boleh-boleh saja, mubah-mubah saja, tetapi harus diingat utang ini bukan hibah, bukan pemberian, tapi kewajiban yang harus digantikan gitu ya. Eh, Sebetulnya yang menjadi kalau kita mau warok ibaratnya ya, warok itu walaupun itu mubah tapi kita tidak ambil. Nah, itu nggak apa-apa kalau babnya seperti itu gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa berutang nih, cuman kita nggak mau ya karena khawatir mungkin kewajiban-kewajiban ini akan membebani kita misalnya. Nah, ini bagus juga sikap seperti itu, tentu sangat baik juga gitu ya. Nah, sekali lagi ini bab atau hukum ya dari sisi penerima utang dan juga pemberi utang. Nah, kemudian rukun dan syarat qarat ini yang pertama tentu saja sebagaimana akad-akad yang lainnya ada ijab kabul ya yang jelas bahwa apa yang diberikannya adalah utang, baik dengan lisan ya, ataupun tulisan ataupun mungkin tradisi kebiasaan. Nah, tapi kalau memang ambigu atau samar itu harus ditegaskan bahwa ini utang ya. Nah, kadang-kadang ini kan di kita yang bisa jadi perselisihan ya, bisa jadi kesalahpahaman. Misalnya kita bilang ada duit nggak? Nah, ini ada duit ini akadnya apa nih gitu kan? Ada duit 5 juta nggak? Ada katanya nih. Nah, ini apa ini sebenarnya gitu kan?
apakah memberi atau berutang gitu ya, apakah meminta atau berutang. Nah, kecuali kalau memang secara tradisi atau orang ini memang sudah terkenal dia suka memberi utang gitu ya. Jadi ketika orang bertanya uang, maka dapat dipastikan maksudnya itu adalah akadnya utang piutang gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi yang samar, dalam kondisi yang ambigu harus ditegaskan bahwa kita menggunakan uang ini sebagai utang dan dia juga memberikan sebagai utang. Jangan sampai main kasih-kasih aja, main beri-beri aja, tapi kemudian si pemberi utang menganggapnya utang, si penerima menganggapnya pemberian gitu kan. Nah, kadang-kadang juga apalagi kalau misalnya keluarga gitu ya. Ya kalau keluarga kalau utang ya, termasuk anak sama orang tua juga ya kalau utang, saudara antar saudara ya kalau utang ya utang juga gitu ya. Nah, jadi eh, jangan sampai misalnya kadang-kadang kita itu istilahnya nggak enakan gitu ya. Tapi kemudian secara fikihnya tidak jelas sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, pemberi utang. Pemberi utang adalah pihak yang memiliki kecakapan berderma atau tabaruk. Tabaruk ini artinya memberikan harta ya. Nah, artinya ya dia balik, dia berakal, dia ngerti ya menggunakan harta, rosyid. Kemudian juga harta itu ya hartanya dia gitu kan, jangan harta orang lain gitu kan. Bukan anak-anak ya, atau dia bukan orang yang dipailitkan misalnya. Nah, orang yang dipailitkan itu kan orang yang dihukumi bangkrut ya, sehingga hartanya dia itu dipakai untuk melunasi kewajibannya. Atau misalnya dia tidak gila gitu ya, atau misalnya dia bukan pengampu anak yatim ya, sehingga dia misalnya ngasih utang pakai harta anak yatim. Nah, itu juga tidak bisa, tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, penerima utang adalah pihak yang memiliki kecakapan melakukan akad. Nah, artinya memang yang sudah memenuhi syarat ya, balik juga ya, berakal juga, kemudian tidak, tadi berakal tentu saja tidak gila gitu ya, dan juga rosyid artinya dia sudah paham masalah-masalah yang berkaitan dengan harta ya. Nah, ini juga kadang-kadang kita juga jangan misalnya menormalkan anak-anak ya berutang, karena ini kan sebetulnya belum memenuhi syarat. Nah, kadang-kadang misal baik kita sebagai, katakanlah kalau kita misalnya punya warung gitu ya. Nah, kalau saya pribadi pengalaman itu kalau yang punya warung biasanya nih gitu kan, atau di sekolahan atau di dekat rumah, kalau kita kadang menormalkan anak-anak berutang, nanti anak-anak itu ke warung bilangnya utang gitu kan. Nah, padahal itu kan anak-anak dia belum memiliki kecakapan untuk berakad ya. Nah, apalagi mungkin dia kadang-kadang nggak ngerti utang itu apa ya, apakah harus dibayar atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau memang dia sudah mumayyiz, kemudian jumlahnya tidak seberapa, dan memang secara kebiasaan ini akan diizinkan oleh orang tuanya, itu silahkan, tidak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau untuk awal ya sebaiknya kita mungkin sebagai pihak yang melakukan jual beli dengan anak-anak ya tidak menggampangkan atau tidak menormalkan utang piutang. Kemudian yang keempat adalah objek utangnya, hartanya jelas ya. Jadi kalau uang, kalau emas, kalau air ya, kalau dari bensin, kalau beras harus jelas ya. Jangan sampai utangnya uang, minta bayarnya emas misalnya. Boleh. Nah, nanti kita lihat. Aslinya utang uang dibayar uang aslinya gitu ya. Tetapi boleh dibayar emas senilai uang. Kalau dia utangnya emas, kesepakatannya emas ya berarti dibayar emas. Tapi boleh juga dibayar dengan senilai uang. Jadi itu yang kemudian yang dimaksud dengan jelas. Yang mutakawam. Mutakawam ini maksudnya harta yang sah secara syariat ya. Harta yang tidak sah secara syariat adalah harta yang najis zatnya ya, khamar, babi misalnya, dan yang lain-lain. Kemudian dan yang misli. Misli tadi kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan misli, yang ada padanan atau yang ada semisalnya, itu yang disebut dengan misli ya. Nah, kemudian ini beberapa ketentuan lainnya terkait dengan hutang. Yang pertama, pengembalian tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan ya. Jadi tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan. Berarti tanpa dipersyaratkan boleh ya.
tanpa dipersyaratkan boleh. Bahkan ini adalah kalau kita dari sisi penerima utang, ini adalah suatu sikap yang baik yang dipuji oleh Nabi. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang baik ketika mengembalikan utang. Ya, yang orang baik ketika mengembalikan utang ya dia melebihkan gitu ya. Nah, tapi kalau dipersyaratkan di awal itu jadinya riba gitu ya. Kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Baik wujudnya itu berupa harta ataupun wujudnya itu berupa jasa gitu ya. Jadi tidak boleh. Nah, kalau harta misalnya pinjam 1 juta dikembalikan 1.500.000 misalnya, atau utang 1 juta dikembalikan 1 juta tambah beras 1 kilo misalnya, itu tambahan, atau dikembalikan 1 juta tambah saya ojekin anaknya selama seminggu misalnya, ini tambahan semua ya, atau 1 juta kemudian tambahannya karena misalnya saya bisa servis, saya akan servis motornya misalnya. Nah ini semua adalah bentuk-bentuk tambahan. Atau misalnya saya tukang cukur, saya pinjam 1 juta, dikembalikan 1 juta tambah saya cukurin misalnya. Ini ada semua adalah tambah. Kalau itu dipersyaratkan maka itu menjadi riba. Kemudian boleh dengan tempo, artinya ada jangka waktu. Dan kalau menggunakan jangka waktu, maka si si pemberi utang itu tidak menuntut ya sebelum jatuh tempo. Jadi kalau sudah jatuh tempo silahkan itu kemudian menuntut. Kemudian C, wajib memberi tangguh bagi yang tidak mampu. Jadi kalau memang seandainya kita tahu bahwa orang yang menerima utang ini ketika jatuh tempo benar-benar tidak mampu, ini para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala apa fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau pihak yang berutang itu tidak mampu, maka tunda. Nah, di situ fi'il amr artinya wajib ya. Tapi kalau dia mampu, dia mangkir, kita boleh tuntut ya. Kita boleh tuntut. Bahkan kalau di fatwa DSN itu boleh dikenakan denda gitu ya, tapi dendanya bukan untuk pribadi, untuk sosial. Denda itu semata-mata untuk mendidik ya. Nah, karena kan apalagi ya zaman sekarang itu eh, ya sebagian orang itu kadang-kadang melihat utang itu menggampangkan gitu ya, memandang utang itu bukan sebagai suatu kewajiban. Nah, sehingga kadang-kadang tidak diprioritaskan gitu ya. Nah, ini kan yang seperti ini juga perlu dididik gitu ya. Nah, bahkan kalau 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 mau dipenjarain sekarang kan kadang ribet gitu kan. Nah, ini boleh, makanya lembaga keuangan ya kadang-kadang menggunakan pendekatan denda. Kemudian yang D, haram berutang dengan niat tidak mengembalikan. Nah, ini tadi ya, dalam posisi orang yang menerima utang tidak boleh atau haram hukumnya, apalagi kalau sudah diniatkan tidak dikembalikan. Kalau kita berutang, kalau kita jujur, kalau kita sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan membantu kita, Allah akan meringankan, ya. Allah akan mencarikan jalan keluar bagi kita untuk kemudian melunasi utang-utang tersebut. Baik, mungkin itu secara singkat ya pembahasan tentang Maret. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa bermanfaat ya secara praktis untuk kita semua. Itu selanjutnya silahkan saya kembalikan ke Ustaz Faris. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Eh, kita sudah mendapat pemahaman ya tentang bagaimana al-qard itu, dan ada sebuah istilah juga qardun hasan ya. Itu apakah juga mungkin nanti bisa menjelaskan juga. Secara prinsip memang saya baca sama. Cuman kalau di dalam lingkungan komunitas yang homogen, biasanya ada beberapa komunitas yang eh, apa namanya mengumpulkan uang menjadi sebuah al-qard untuk orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Dan ini kalau dilembagakan kan menjadi sebuah bank atau mungkin lembaga yang lain gitu, lembaga keuangan, dan biasanya memang pinjaman itu ya tadi ada dendanya. Nah, mungkin nanti bagaimana syariat mengaturnya menjadi sebuah pinjaman yang dikembalikan dalam model mencicil gitu, Ustaz. Kan ada dengan dikembalikan dalam model mencicil, tapi tentu ada kelebihan dari pinjaman ini. Nah, itu gimana nanti yang mungkin bisa dijelaskan, apakah itu juga bagian dari apa namanya riba atau apa bukan gitu ya. Nah, ini insya Allah akan ditambahkan penjelasannya. Sebelum itu tentu saya persilakan dulu mungkin jamaah yang ingin bertanya atau eh, mungkin testimoni juga, karena bisa jadi
kita ini praktisi juga saja, baik yang meminjamkan Iya, ataupun yang iya, diminta piutang gitu ya, yang berhutang atau yang berpiutang gitu. Nah, ini biasa dalam kehidupan sosial ini menjadi hal yang lumrah gitu kan. Silakan tadi Bu Dian ya. Terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya tentang hutang begini Ustadz. Ini kejadiannya nyata. Waktu itu tante saya, kakak beradik itu kebetulan berhutang gitu. Nah kebetulan hutangnya ini ada dua jenis. Jadi waktu almarhum tante saya itu almarhumah meninggal, saya kasih tahu ke anak-anaknya kalau ibunya, anak dan suaminya, om saya waktu itu, kalau dia tuh pernah punya hutang karena kebetulan dia itu berhutang sama kakek saya gitu. Nah kakek saya itu ngasih tahu ke saya, ada ke salah satu tante saya juga, kalau dia itu berhutang. Kebetulan hutangnya itu ada dua jenis. Jadi yang satu dalam bentuk US dollar, yang satu dalam bentuk rupiah. Nah, kalau yang bentuk US dollar mungkin itu terbantu gitu loh Ustadz. Karena kan itu udah puluhan tahun. Nah, mungkin waktu dia meminjam kursnya itu kebetulan masih 2.500-an atau berapa gitu. Nah, sekarang kan udah ini ya kebetulan anak-anaknya juga agak sulit juga gitu karena ditentukan dengan kurs yang sekarang gitu kan. Akhirnya dibantu dicicil lah. Walaupun anaknya itu bilang, ponakan saya bilang, wah ini juga ya gitu repot juga. Saya bilang ya udah kalau kamu sayang sama ibu kamu dicicil, saya bilang gitu. Kebetulan keluarga yang memberi hutang juga ya udah nggak apa-apa dicicil gitu, yang penting lunas, mampunya berapa gitu. Cuma yang satunya itu yang dalam bentuk rupiah, begitu saya kasih tahu sama om saya dalam bentuk rupiah itu, sementara yang pemberi hutangnya itu ngotot ya dulu kan kurs dolar nggak segitu gitu. Nah anak-anaknya ini menuntut bukti gitu, ada bukti transfernya nggak gitu. Wah namanya zaman dulu nggak ada sistem transfer kayak gitu, dan karena kita keluarga jadi ya udah main ngasih gitu aja, karena nggak tahu kalau dia tuh sifatnya kayak gitu. Dia pikir ya nanti juga pasti dikembaliin, namanya juga sama saudara gitu. Itu gimana ya Ustadz? Waktu yang dalam bentuk rupiah itu, tante saya yang satunya lagi yang pemberi hutang ini ngomong ya itu kan dulu dolar berapa gitu, sementara kalau nggak di-compare sama emas gitu. Kalau sekarang udah berapa kalau di-compare sama emas gitu. Terus sementara suaminya bilang ya nggak bisa gitu dong, kalau dalam bentuk rupiah ya rupiah aja gitu. Dengan alasan patokan kalau umpama dibayar lebih dari yang dia pinjam itu ya sama aja hukumnya riba gitu. Itu gimana ya solusinya Ustadz? Iya. Langsung ya Ustaz Khalis. Silakan Ustaz. Ya, baik. Yang pertama ini sesuai dengan ketentuan ya tadi di rukun dan syarat dari utang piutang, bahwa utang piutang itu dibayar atau dilunasi atau yang menjadi kewajiban pemberi hutang sesuai dengan apa yang disepakati ketika akad ya. Maka kalau ketika tadi kesepakatannya diutanginya berupa dolar dan dibayar dalam bentuk dolar, ya artinya tanggungannya sebenarnya bentuk dolar gitu kan. Misalnya katakanlah $10 gitu ya. Berarti kewajibannya adalah $10. Terlepas dari berapapun harga rupiahnya gitu ya. Begitu juga berlaku sebaliknya, kalau akarnya adalah rupiah, ya jangan dinilai ke emas atau dinilai ke dolar, berarti dilunasi dalam bentuk rupiah gitu ya. Nah, kecuali dalam hal, kata para ulama, kecuali dalam hal ada suatu krisis ya, yang kemudian membuat katakanlah nilai apa yang diutang itu nilainya misalnya terlalu jauh bedanya atau sangat jomplang ya. Nah, misalnya katakanlah utang rupiah tiba-tiba, kalau dulu itu kan ada zaman
zaman seingat saya pemerintah itu memotong nilai uang misalnya gitu kan. Nah, ini kan krisis gitu ya. Nah, jadi ini bisa disesuaikan, tentu itu juga musyawarah ya. Musyawarah tidak sepihak gitu kan. Bisa juga mungkin dicari nilai tengahnya lah, ibaratnya seperti itu, agar tidak kemudian saling menzolimi gitu ya. Jadi kembali lagi prinsipnya adalah apa yang disepakati ya itulah yang dibayar. Jadi tidak diukur dengan nilai-nilai yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian ini mungkin saya lihat juga ini pelajaran penting juga bagi kita. Ini juga sudah ada panduannya dalam Al-Quran bahwa kalau kita melakukan utang piutang itu kita catat gitu ya. Kalau ada saksi ya kita sertakan saksi gitu kan. Nah, di samping ini juga kemudian tadi bisa dijadikan sebagai acuan ya ketika ada pihak-pihak yang kemudian katakanlah ingin melunasi, apalagi tadi misalnya seperti keluarga, anak dan lain sebagainya, ini bisa menjadi acuan ya. Nah, kemudian yang ketiga lagi adalah sekali lagi seperti tadi yang disampaikan bahwa pada dasarnya kewajiban utang itu kewajiban individu gitu ya. Jadi kalau anak melunasi utang orang tuanya itu adalah anak berarti sedang melakukan bakti gitu ya. Artinya bukan ibaratnya gini ekstrimnya ya. Kalau orang tua berutang kemudian anak tidak melunasi, anak itu tidak berdosa gitu ya. Kecuali misalnya warisannya nggak dibayarin utang, dia langsung dibagi. Nah, itu baru gitu ya. Nah, kan orang tua itu kalau misalnya kalau dia punya harta berarti kan itu hartanya orang tua ya. Jadi dilunasi dari harta orang tua itu. Ya mungkin kalau tadi kasusnya bisa jadi mungkin kasusnya sudah terlanjur dibagi gitu ya warisannya, sehingga tapi utangnya belum dilunasi baru belakangan ketahuan utang kan gitu. Ya itu berarti memang tanggung jawab ahli waris gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan tadi menjawab dan disertai mungkin beberapa pelajaran untuk kita semua gitu ya. Eh, jadi bahwa sekali lagi ya utangnya sesuai dengan kesepakatan ya dibayar dengan apa yang disepakati pada saat akad gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Kalau sebelum ke Teh Nadia ini berkaitan dengan tadi apa kasus dari Bu Dian ini kan bisa ada cicil saja, pembayaran itu bisa dicicil. Nah, nanti dalam kasus di bank syariah itu kan kalau pinjaman itu nyicilnya tidak sejumlah uang yang kita pinjam awal gitu ya. Biasanya ada kelebihan-kelebihan ini, apakah hukumnya bagian dari riba atau apa Ustaz? Oh iya, nah ini langsung saya respon dulu ya supaya saya juga tidak lupa. Jadi ini harus kita bedakan, ada namanya qard ya. Qard itu akadnya jadi ketika kita melakukan utang piutang itu akad. Ketika kita melakukan jual beli itu akad. Nah, kalau akad qard ini melahirkan yang namanya kewajiban disebut dengan dain ya. Dari pihak penerima utang itu menjadi dain. Nah, dain ini di samping sumbernya qard juga bisa sumbernya jual beli. Misalnya saya beli handphone ke Ustaz Kholis misalnya, tapi bayarnya dicicil gitu. Nah, berarti kan timbul pada diri saya dain ya, kewajiban. Tapi sebabnya jual beli, bukan akad qard. Nah, ini yang membedakan. Tapi itu sama-sama dain, sama-sama utang, sama-sama kewajiban yang harus dilunasi. Nah, beda kalau dalam kasus lembaga keuangan syariah, yaitu yang saya tahu biasanya itu adalah dain atau utang yang timbul karena jual beli, bukan karena qard ya. Jadi tambahannya itu sebenarnya itu adalah sama seperti tambahan atau margin keuntungan kalau kita jual beli gitu ya. Jadi sehingga itu tidak termasuk riba gitu ya. Nah, jadi itu kan misalnya ya kita Ustaz Kholis beli handphone 2 juta, dijual ke saya 3 juta, kemudian saya berutang 3 juta. Nah, utang itu kan muncul dari jual beli handphone. Yang tidak boleh adalah setelah saya punya kewajiban 3 juta, kemudian kalau telat denda misalnya, ini yang tidak boleh. Itu baru artinya masuk tambahan ya, tambahan terhadap utang. Nah, itu juga kemudian menjadi riba kalau memang dipersyaratkan seperti itu. Jadi itu bedanya ya antara eh, apa utang karena jual beli atau utang karena memang dari awalnya akadnya adalah utang piutang. Kalau si pemberi pinjaman uang itu apakah harus terlibat dalam penyediaan handphone tadi, Ustaz? Kalau katakanlah kalau di bank syariah misalkan apakah ini kan berbeda dengan kasus misalkan
saya pedagang apa namanya handphone gitu ya. Kemudian ada yang membeli kemudian dengan cicil itu kan jelas ya. Tapi saya pemberi uang itu kemudian membeli si peminjam itu uang itu eh, dia biasa aja bebas membelinya di mana saja atau harus terlibat di pihak yang memberikan pinjaman tadi. Ya, bisa tidak, bisa terlibat. Kalau 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 terlibat ya sama seperti jual beli biasa. Berarti kan kalau dia tidak terlibat dia bisa mewakilkan ke si ya sebut saja nasabah gitu ya. Dia bisa mewakilkan ke nasabah. Tapi akadnya harus jelas, artinya harus jual belinya tuntas dahulu. Misalnya si nasabah ini beli sendiri handphonenya, katakanlah begitu kan, dari toko handphone. Nah, ketika dia membeli handphone dari toko handphone itu posisinya adalah sebagai wakil dari bank ya. Nah, setelah dia selesai, ibaratnya handphonenya diserahkan ke bank, baru dia melakukan transaksi jual beli dengan bank. Nah, jadi urutannya harusnya seperti itu gitu ya. Barangkali mungkin dalam praktek eh, ada apa istilahnya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, ya itu bisa saja terjadi ya. Ya ini hal mungkin yang tidak apa-apa kita sampaikan juga ya, kritik-kritik seperti itu kepada lembaga keuangan syariah. Artinya ketika akad awalnya untuk membeli handphone tidak boleh dialokasikan untuk Iya, ya dikonsumsi untuk harus sesuai gitu kan. sesuai ya. Apalagi kalau misalnya pihak banknya tahu itu tidak sesuai digunakan, kemudian sengaja dibiarkan, yang penting dia utang ke saya. Nah ini juga lebih fatal lagi gitu ya. Baik, tadi Teh Nadia yang lebih dulu resen ya. Iya Ustadz. Silakan. Setelah itu Bu Betul. Yani ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, ngasih hutang ini kan sunnah ya gitu. Ibadah lah gitu maksudnya. Tapi dalam realitanya saat ini, apaan? Jadi, hilang suara ini. Banyak orang yang susah banget bayar hutang gitu ya. 90% menurut penelitian orang yang berhutang itu tidak terbayarkan, tidak dibayar atau tidak sengaja atau disengaja emang nggak mau bayar gitu Ustadz ya. Meskipun dalam keadaannya dia bisa jalan-jalan, dia bisa foya-foya gitu Ustadz. Salah nggak kalau misalnya saya jadi lebih banyak menolak orang yang berhutang? Soalnya sudah terbukti nih Ustadz, sudah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, ada orang yang berhutang nolnya 8 digit buat saya nggak kecil gitu ya Ustadz ya. Itu nggak dibayar-bayar, saya suruh cicil juga nggak. Kontraknya juga ada, perjanjian ada, tapi saya bukan orang yang tega langsung tuntut ke pengadilan atau lapor polisi lah gitu ya. Gimana Ustadz? Jadi itu buat pelajaran karena sebagian besar orang tidak bayar-bayar gitu bertahun-tahun, jadi saya banyak menolak gitu. Apakah itu menghambat ibadah saya untuk memberi pertolongan ke orang gitu Ustadz? Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini memang fenomena sosial juga ya, seperti yang disampaikan oleh Polis tadi. Kita kadang ada di posisi sebagai pemberi utang, atau mungkin kadang kita juga ada di posisi sebagai penerima utang. Ya memang itu sangat disayangkan memang kondisi seperti itu gitu ya. Artinya kan banyak orang menyepelekan kewajiban, karena kan ini kewajiban sebetulnya kan. Ini sangat disayangkan. Apalagi tadi kalau terindikasi sangat kuat dia sebenarnya mampu gitu kan. Nah, ini tadi seperti kita lihat hukumnya haram ya seperti itu sebenarnya. Sengaja menunda-nunda padahal mampu bayar, apalagi sudah jatuh tempo. Nah ini haram. Nah, menurut saya ini perlu diedukasi juga ya. Jadi bukan hanya kemudian kita mengedukasi sisi pemberi utang bahwa ini sunnah, ini bagus, ini bab tolong menolong, tapi juga kita mengedukasi para penerima utang agar jangan sampai kemudian melalaikan kewajiban ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa, karena memang ajaran Islam itu memahami ya bahwa orang yang memberi utang itu sudah berkorban nih, jangan sampai dia dizolimi juga kan gitu. Makanya dalam praktek utang piutang itu ada mitigasinya atau ada istilahnya jalan keluarnya. Pertama misalnya kita bisa pakai gadai misalnya gitu kan sebagai antisipasi. Atau misalnya kita juga bisa pakai orang, bisa juga orang ya, artinya
orang sebagai penjamin, orang lain sebagai penjamin. Nah, ini ada akad fikihnya nanti insya Allah setelah kita bahas utang ini kita akan bahas gadai, kita akan bahas jaminan orang yang mana kalau si penerima utang itu nggak bayar, kita bisa tagih kepada orang yang menjamin tersebut. Nah, termasuk tadi ada ditulis gitu ya segala macam. Ya bahkan dalam hadis juga disebutkan si pemberi utang itu bisa menuntut kalau dalam hadis disebutkan mutlul ghani zulmun, menunda-nunda orang mampu menunda-nunda bayar utang itu zolim. Zolim kan artinya haram ya. Yahillu irduhu wa uqubatuhu. Dia boleh harga diri orang yang menunda-nunda utang karena tidak mau bayar itu boleh dicederai gitu ya. Artinya boleh kita umumkan gitu kan, ini orang utang nggak bayar-bayar misalnya, boleh seperti itu. Wa uqubatuhu, bahkan boleh disanksi, boleh dihukum. Nah, memang kalau disanksi ini kan urusannya sudah bukan urusan pribadi kita gitu ya, urusannya pemerintah. Ini juga yang beratnya. Apalagi ya kebanyakan kalau urusan utang piutang, kalau sudah masuk ranah hukum itu kadang-kadang kita berkorbannya justru lebih banyak daripada jumlah hutangnya gitu ya. Nah, jadi tetapi ya prinsip itu sebenarnya kita punya hak yang besar ya, atau punya hak yang sangat kuat untuk menagih, meminta ya. Bahkan mungkin ya mohon maaf dengan cara-cara yang agak sedikit keras gitu ya, tidak apa-apa sebetulnya gitu kan, karena itu adalah merupakan hak. Nah, memang kemudian kalau kemudian dampak dari itu adalah kemudian kita lebih selektif, ya menurut saya juga nggak masalah ya, nggak apa-apa kita lebih selektif, tapi jangan sampai saking selektifnya itu kalau ada orang yang benar-benar orang yang benar-benar tidak mampu, yang tadi dalam posisi sangat membutuhkan, yang mungkin statusnya bisa wajib, nah itu termasuk kita tolak juga ya, jangan sampai mungkin ya kalau posisinya sampai seperti itu. Jadi silahkan kita selektif, apalagi kalau orang yang sudah punya riwayat ya itu nggak apa-apa ya, itu hak kita untuk kita selektif juga. Tapi tadi kalau misalnya sampai kemudian itu mengenyampingkan orang-orang yang memang tadi ya dia benar-benar butuh, yang kalau tidak diberikan utang misalnya bisa menimbulkan mudarat atau bahaya bagi dirinya misalnya. Nah, kalau ini kan tadi posisinya wajib. Termasuk juga kan kita kalau orang benar-benar ketahuan nih dia tidak mampu gitu ya, beda nih. Kalau tadi kan nggak mau, kalau ini kan nggak mampu. Nah, ini justru kita wajib yang memberikan toleransi, bahkan juga sangat dianjurkan kalau kita bisa merelakan atau mensedekahkan ya. Nah, jadi mungkin itu, jadi sekali lagi intinya kesimpulannya adalah nggak apa-apa kita, jadi karena tadi mubah hukum aslinya atau bahkan kalau sunnah pun kita sebutkan kita tidak tidak melakukan gitu ya. Nah, apalagi ada faktor pendukungnya tadi, karena memang riwayat beberapa orang yang tidak membayar. Nah, tapi di satu sisi adalah kita sebagai yang punya hak sebetulnya ada secara agama posisi kita itu kuat ya. Bahkan tadi kalau kita menagihnya dengan cara-cara yang agak sedikit keras ya, itu sebenarnya sah-sah saja gitu ya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustadz, boleh nggak? Ya, silakan. Iya, jadi kan saya ada PT. Untuk support ke PT ini saya pinjemin 10% saham ke orang lain untuk namanya dimasukin ke PT itu gitu. Nah, dia kan nggak ada support dana apapun nih. Tapi saya bilang dalam jangka waktu 3-6 bulan dia harus membuktikan dia akan support ke perusahaan ini gitu, ke bisnis ini. Jadi kalau misalnya dalam waktu 3-6 bulan dia membuktikan dia benar-benar ada kinerja yang bagus gitu, sahamnya jadi lunas gitu. Maksudnya yang saya pinjemin dengan dana saya itu jadi impas gitu. Nah, itu gimana dalam syariat Islam, Ustaz? Iya, aslinya kalau utang itu kan dibayar dengan yang semisal tadi, aslinya seperti itu. Tapi Iya. kalau disepakati, apalagi dari yang punya hak, itu boleh diganti dengan yang lain ya. Seperti misalnya saya berutang ke Ustadz Kholis misalnya 5 juta. Kemudian oleh Ustadz Kholis, ya udah Ustadz itu diganti pakai laptop aja misalnya. Nah, itu boleh ya. Nah, sama dalam kasus tadi, aslinya mungkin ada nominalnya ya dalam bentuk uang, tapi kemudian ini bisa diganti dengan jasa jatuhnya ya. Maka itu boleh seperti itu.
Tadi Bu Yeni sudah resen ya sebelum masuk ke yang di chat. Bu Yeni, Iya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Fauzi, Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Eh, Katakanlah ini ada kejadiannya adalah 7 tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang meminjam uang, tapi bentuknya adalah emas seperti itu. Jadi emasnya itu dijual seperti itu. Katakanlah pada waktu itu emas yang dimilikinya adalah sekitar 10 gram. Nah, dengan nominal sekian misalnya seperti itu. Nah, setelah berjalannya waktu hingga di 7 tahun berlalu ya, dengan di mana uang itu juga sudah dalam bentuk dicicil, kemudian sisanya. Nah, kemudian atas kesepakatan awal itu untuk pinjamannya itu nominalnya adalah sebanyak yang dipinjam seperti itu. Nah, kemudian mungkin karena melihat pergerakan emas ini kan semakin naik ya Ustadz. Kemudian ketika si peminjam itu mau melunasi hutangnya dengan nominal yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian si pemilik tadi mengatakan bahwa harusnya ini dikembalikan sesuai dengan harga emas di tahun ini, seperti itu. Jadi, sehingga kalau diakumulasikan nominal untuk harga pinjamannya jadi semakin naik seperti itu, Ustadz. Jadi, mengikuti harga emas, di saat si peminjam itu mau melunasinya, ya, dalam rentan 7 tahun itu, seperti itu. Katakanlah tinggal 5% dari hutang yang, dibayarkan, seperti itu. Nah, ternyata karena diakumulasikan, dengan harga emas yang saat ini, sehingga hutangnya bukannya malah lunas, malah ini lagi, apa namanya, agak tinggi gitu, seperti. Nah, seperti itu hukumnya seperti apa, Ustadz? Mohon maaf. Terima kasih. Ya, pertama tadi sesuai kaidahnya ya. Jadi dilunasi sesuai dengan harta kesepakatan harta apa nih yang dipinjamkan atau yang dihutangkan ya. Kalau itu emas dan lebih 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 apa namanya untuk kehati-hatian ya yang kita serahkan itu adalah emasnya ya. Jadi jangan uangnya gitu. Nah, jadi misalnya jangan serahkan uang ini tapi dalam bentuk emas ya. Nah, jangan. Tapi lebih baik yang diserahkan emasnya. Ya biarkan nanti dia yang menguangkan ya. Atau kalau sekarang dalam bentuk digital juga bisa gitu. Tapi yang diserahkan, yang ditransfer itu adalah kemudian emasnya gitu ya. Nah, jadi supaya itu tadi ya menghindari salah tafsir atau salah paham. Jadi itu yang pertama. Nah ini juga salah satunya kenapa kita belajar seperti ini agar paling tidak kita tahu nih baik kita dalam posisi pemberi utang atau mungkin suatu saat kita dalam posisi penerima utang, kita tahu bahwa kewajibannya adalah melunasi sesuai dengan kesepakatan apa hartanya apa ya. Kalau rupiah-rupiah, kalau dolar-dolar, kalau emas-emas, kalau perak gitu ya. Kalau air tadi air, kalau beras gitu. Nah, maka disesuaikan. Jadi jangan jangan dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain gitu ya. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, ini juga membuat kita jadi apa? Ini mungkin sekedar saran saja, membuat kita jadi jeli juga ketika kita melakukan akad utang piutang ya. Karena kalau contoh nih kalau kita perekonomian kita kan sebenarnya tidak berdasarkan emas gitu ya. Kalau kita meminjamnya emas, nah itu akan sangat berisiko pergerakannya seperti sekarang misalnya jadi naik ya itu kan risiko-risiko yang perlu kita lihat juga ya kalau kita dalam posisi misalnya sebagai penerima utang ya. Nah, tapi sekali lagi tadi untuk jawabannya sesuai apa yang dipinjam. Makanya tadi dalam rukun juga kan harus objeknya itu harus jelas ya. Dalam akad itu apa gitu kan. Nah, sehingga ketika yang dibayar juga jelas. Seperti tadi yang kita sampaikan juga kecuali dalam kondisi memang ada suatu krisis yang menimpa semua ya bukan hanya personal gitu. Wallahu a'lam. Jadi kalau dari akad awal itu dibayar dengan uang,
kemudian di tengah jalan ada revisi tadi yang saya tangkap dari Bu Yani ya. Iya, betul, Itu betul, apakah Ustaz Khalid. diperbolehkan Ustaz? Atau itu melanggar akad awal? Ya, revisi kalau akad ini kan akad yang mengikat ya. Jadi tidak boleh sepihak gitu kan. Maksudnya mentang-mentang si pemberi utang ini kan dia dalam posisi yang lebih kuat biasanya gitu ya. Kemudian dia mengubah seenaknya dia nggak bisa ya. Nah, karena ini kan juga terkait dengan kewajiban pihak lain gitu yang berubah. Jadi aslinya eh, tidak boleh ya kalau kesimpulannya sih tidak boleh ya karena kan itu nanti masuk bab dipersyaratkan gitu ya. Apalagi kalau ada konsekuensi menambah tadi kan. Iya, betul, Ustaz. Iya, Artinya zalim juga saja ketika ya akad awal kalau mau hilang. ya dilunasi aja dulu nanti dengan keikhlasan hati sih apa kerelaan si pengutang dia mau menambah silahkan ya. Oh, jadi Iya, bukan bagian dari hutang ya itu ini ketika Iya, ada kebaikan. karena kalau ada kesepakatan pun ya, ada revisi pun artinya kan ada persyaratan itu ya. Nah, ini kan masuk dalam tambahan yang dipersyaratkan. Apalagi kan itu biasanya ya nambah kan biasanya. iya, baik. Mungkin memang untuk surat kesepakatan hitam di atas putih, walaupun itu bentuknya adalah keluarga, itu juga sangat penting sekali ya Ustadz ya, berarti ya. Karena biasanya kalau utang piutang antar keluarga atau kerabat dekat sekalipun seperti itu kan kadang kita sangat mengindahkan ya istilahnya, oh nggak usah pakai surat-surat seperti itu. Jadi insya Allah saling amanah. Nah, ketika di tengah entah itu si penghutang ataupun pemberi hutang, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah di awal atau kesepakatan awal kan antara kedua belah pihak tidak bisa menuntut satu sama lain seperti itu ya Ustaz. Iya, jadi panduannya memang seperti itu. Karena memang ini kita juga perlu latihan juga ya. Maksud saya begini, kita itu kan apalagi kalau di keluarga itu kadang lebih banyak nggak enakan gitu ya. Nah, padahal ini kan masalah yang cukup kadang-kadang sensitif gitu kan, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kita juga, misal gini, kita melatih ke diri kita. Kita kan ini bisa dalam posisi pemberi utang atau penerima utang. Kadang-kadang si pemberi utang yang sungkan gitu kan, karena keluarga nih dia sungkan nyatet atau sungkan ada saksi gitu. Nah, kita berarti yang inisiatif sebagai penerima utang, ya sudah, dicatat aja. Ya udah, kalau ada saksi, ada disaksikan aja gitu ya. Nah, jadi perlu mungkin latihan-latihan seperti itu supaya tadi ya posisi yang tidak enak karena alasan kerabat atau saudara itu tidak menjadi masalah ya di kemudian hari. Nah, kemudian juga mungkin ini kan karena ini kan sekali lagi hak kita ya, tetapi eh, ini dalam bab ihsan atau berbuat baik kepada kerabat atau keluarga juga. Ya mungkin ya kadang-kadang kalau memang diniatkan seperti itu juga nggak apa-apa. Artinya kita tidak mencatat nih. Kan ada orang kadang-kadang ini niatnya benar-benar membantu gitu ya. Istilahnya kalau nggak dilunasin nggak apa-apa gitu ya. Sehingga mungkin tidak usah dicatat atau apa. Ya itu kita juga harus apa namanya ya harus komit ke diri kita gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian istilahnya namanya harta, namanya uangnya kan godaan gitu ya. Mungkin dari awalnya kita sangat tulus niat membantu, eh, tetapi tiba-tiba ketika dalam perjalanan kita butuh juga gitu ya. Jadi sehingga niat kita tadi berubah. Kalau walaupun memang itu masih hak kita, kalau akadnya utang piutang gitu ya. Nah ini juga makanya saya sampaikan tadi eh, memang perlu diseimbangkan gitu ya antara ini sebagai suatu suatu akad yang ada hak kewajibannya dan suatu hak-hak juga kita berkeluarga atau berkerabat ya. Ya makanya jangan sampai tadi ya artinya ya sering mungkin kita dengar ya gara-gara urusan utang piutang urusan keluarga jadi retak gitu ya urusan saudara jadi masalah. Nah ini yang ya perlu Betul. perlu kita berlatih ya masing-masing kita. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah ya sudah jelas. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ira Bandung nih, Ustaz. Ini penting juga dibahas. Ini izin bertanya Ustaz, kalau ada orang yang meninggal masih berhutang kepada kita tapi kita tidak mengikhlaskannya nih.
apa betul di akhir piutang itu akan jadi penolong kita. Terus kalau kita diminta bersaksi sebelum dia disolatkan tentang utang dia, tapi kita diam saja dan karena nggak enak gitu ya. Apakah kita berdosa, Ustaz? Ini ada 2 poin ya. Iya, Ketika tidak ikhlas tentang itu jadi tanggungan sampai akhir kan, Ustaz ya. Artinya kebaikan akan dikembalikan ke menggerogoti pahalanya dia gitu, Ustaz. Gitu. iya, betul. Jadi utang itu hak si pemberi utang gitu ya. Itu hanya bisa dilepaskan dengan kerelaan dia gitu kan. Nggak bisa dia diancam-ancam misalnya. Enggak, jadi itu haknya dia gitu ya. Seandainya orang meninggal dia nggak ikhlasan pun itu haknya dia juga. Masalah tega nggak tega ya, kalau utangnya 1 miliar misalnya gitu kan, ya itu haknya dia gitu. Itulah bagaimana Islam menghargai harta yang menjadi hak milik seseorang gitu ya. Itu haknya, sekali lagi itu haknya dia. Kalau dia kemudian tidak mengikhlaskan sampai hari kiamat, ya dia bisa nanti sebagaimana disebutkan di hadis kan, itu akan menjadi tagihan dia nanti di hari kiamat ya, menjadi menjadi tanggung jawab atau menjadi kewajiban. Suaranya mengecil Ustaz deh. Di saya apa? Cek, halo, halo. Ya. Ya. Yang lain apa memang? Bagus kok. Bagus. Jelas. Ya, jelas. Halo, jelas ya? Ya, Ustaz. Jelas. Tes. Ya. Ya, dan juga tadi ada poin menarik juga, mungkin perlu saya sampaikan juga. Jadi walaupun kita tidak, misalnya ketika ditanya nih, kan biasanya kalau pas sholat jenazah itu suka ada yang nanya ya, mengumumkan, kalau ada yang punya utang nggak gitu kan. Mungkin kalau kita saat itu nggak enak, nggak apa-apa, tapi kita sampaikan ke keluarganya gitu ya. Jadi tidak harus kemudian, dan bukan dosa kita juga gitu ya. Kalau misalnya saat itu kita belum sampaikan, pada kesempatan yang kita sampaikan, dan tidak ada tidak ada dari sisi kita tidak ada semacam, memang sebaiknya segera, karena kan itu nanti berkaitan dengan harta almarhum atau harta jenazah itu ya, karena kan supaya kemudian jangan sampai setelah mereka nggak sadar nih udah bagi-bagi warisan aja gitu ya, padahal utangnya masih ada gitu kan. Maka sebaiknya kalau kita memang akan menagih ya hak yang kita miliki, kalau kita tahu yang memiliki kewajiban meninggal, segera kita sampaikan kepada keluarganya. Udah jelas ya Bu Ira ya. Dan mengikhlaskan itu, kalau kita mengikhlaskan dan tidak mengikhlas itu apakah harus dengan lisan kan? Ketika kita ikhlaskan, kalau ikhlas ya, kalau tidak ikhlas kan jelas karena menjadi akad awal. Ini saya ikhlaskan, apakah harus disampaikan kepada yang berpiutang, baik kepada ahli warisnya, apakah tidak perlu harus dilafalkan? Tidak perlu disampaikan ya. Kalau disampaikan ya tentu lebih baik gitu kan. Lebih baik kalau disampaikan, artinya si pihak yang berutang kan juga tidak terbebani oleh kewajiban itu. Tapi kalaupun kita tidak sampaikan, itu tidak apa-apa. Karena kalau orang sudah meninggal kan kita juga tidak bisa menyampaikan gitu ya. Kalau kepada ahli warisnya tadi kan sifatnya, padahal kewajiban aslinya kan ada pada orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak sampaikan tidak apa-apa ya. Jadi cukup dari diri kitanya, dari niat kitanya itu kemudian untuk mengikhlaskan gitu. Dan itu menjadi sebuah kebaikan ya, pahala ya. Ya, jadi tentu akan menjadi sebuah pahala. Baik, ini yang terakhir mungkin sebelum ditutup karena udah hampir jam 7. Tadi kalau Bu Dian udah ya, tadi yang belum Bu Diah Bandung ya. Ya, saya. Ya, ini Assalamualaikum. Ya. Ini Ustaz, saya mau nanya kan begini, kalau misalnya ada yang mau pinjam uang ke kita, kebetulan kita nggak punya uang, tapi punya simpanan emas misalnya ya, ada yang 10 misalnya atau 5, tergantung dia perlunya berapa. Kalau kita sampaikan begini, saya nggak punya uang tapi ada emas misalnya 5 gram misalnya gitu, silakan aja pakai, tapi kembalinya berupa emas lagi. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Apakah memberatkan atau harus kita yang menguangkan gitu? Tidak, berarti itu akad utang piutang emas 5 gram. Berarti dia harus mengembalikan emas 5 gram gitu. Terus ada orang yang utang udah lama, udah bertahun-tahun gitu ya. Udah orang tetangga, ada tetangga, ada 2 teman gitu. Padahal kalau dilihat dari situ itu emang rasanya bisa mereka nyicil, padahal udah diberi kesempatan silakan nyicil sedikit-sedikit supaya tidak punya utang, tapi susah banget. Nah itu mau diikhlasin dan gimana ya, kita juga perlu nggak ikhlas, dan lagi
dia juga sebetulnya nggak susah-susah amat sekarang mah Iya, gitu. iya. Udah dia punya warung gitu ya, punya ngewarung. Kalau dipaksakan mah sebetulnya seminggu sekali atau sebulan sekali nyicil bisa. Ini udah bertahun-tahun. Nah itu gimana Iya. Ya, mengingatkannya gitu ya, cara ya, ya. mengingatkannya gitu. Ya, Apa sekali harus lagi, disampaikan ke suaminya atau gimana gitu? ya sekali lagi itu hak kita boleh mengingatkan dengan cara apa saja, dan kita juga boleh mengikhlaskan mau tanpa syarat, mau dengan syarat, itu juga hak kita. Dan eh, nah ini juga mungkin ini kalau saya sih melihat juga dari sisi pelajaran untuk kita. Tadi kan juga Teh Nadia mengatakan ya kebanyakan orang itu berutang tidak bayar katanya gitu kan. Ini kan Oh iya betul. kita Saya miris mah takutnya saya ribut perak mendengar juga. fenomena itu, kita miris sebenarnya. Tapi paling tidak kita mulai dari diri kita gitu ya. Artinya ketika ada kita berutang atau apa, itu harus jadi prioritas. Bahkan itu kan kalau zakat itu kita bayar dulu utang kita, baru kita hitung zakatnya kan gitu. Jadi ini harus jadi prioritas. Yang mudah-mudahan ya kalau kita mulai dari diri kita tanamkan ke orang-orang dekat kita gitu ya, ke anak-anak. Nah, sehingga ya paling tidak fenomena seperti ini ya sedikit demi sedikit bisa terkikis gitu ya, sehingga orang lebih paham akan kewajibannya. Wallahu alam. Baik. Dan mungkin bisa juga tadi Bu Diah bisa mengkonversikannya ke uang dengan kesepakatan ya. Kalau mungkin dengan emas itu jadi berat karena ingin dicicil, ya udah dikonversikan, boleh aja gitu ya, yang Oh pemberian ya, itu karena oh ya, gitu ya. tambahan lagi sedikit lagi, Valis, kita juga boleh ini ya, itu karena itu murni hak kita juga boleh memberi keringanan. Misalnya ya sudah, kamu bayar setengahnya aja lunas gitu kan. Nah, itu juga boleh. Atau Boleh. kamu bayar 2/3-nya aja lunas. Tapi itu benar-benar kita anggap lunas gitu ya. Jangan sampai setelah kita bilang lunas kita tagih lagi gitu. Jadi karena itu murni hak kita boleh berikan syarat seperti itu juga. Boleh. Kalau ini malah menghindar, bahkan nomor kita teh diblokir gitu. Ya, ini rekaman ini di-share Bu Dia ya, rekaman tentang ini ke yang bersangkutan. Mudah-mudahan jadi pengingat ya, karena ini kita kan watasabil haqqi watasabil sabr ya, saling bernasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan dengan kajian di pagi ini jadi pengingat untuk orang-orang yang pengennya hanya berhutang tapi tidak mau membayar gitu kan. Dan mengingatkan mudah-mudahan karena ini luar biasa dosanya, berat. Bahkan Rasulullah dalam sebuah riwayat dikatakan beliau tidak mau ikut mensolatkan jenazah ya karena dia Ya, masih punya betul, hutang. Ini betul. Rasulullah tidak mensolatkan gitu, gimana ini ya? Ya. Artinya betapa besar tanggungan ya orang yang berutang ini yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jangan sampai kita yang punya pahala banyak kemudian terkikis karena harus membayar utang itu dengan pahala-pahala kita. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang bangkrut, tidak punya pahala apapun kebaikan, karena semuanya dikikis dengan dosa-dosa. Salah satunya dosa hutang kita yang belum dibayar. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk kita semua dan kita tetap waspada, baik yang berhutang maupun yang berpiutang, untuk tetap menjaga jangan sampai ini juga jadi persoalan bagi saudara kita yang berhutang kepada kita. Maka kalau ada yang mengatakan kata Teh Nadia, ya udahlah saya ikhlaskan, tapi memberi aja dengan semampu saya supaya tidak kepikiran, boleh juga, itu kebaikan. Nah, pada intinya Al-Qard itu adalah sebuah tabaru ya, sebuah sikap tolong menolong kebaikan untuk meringankan beban saudara kita yang memang sangat memerlukan ya. Nah, baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan Ustaz Ahmad Hanif yang sudah memberikan penjelasan tentang seputar Al-Qard ini ya. Dan banyak hal nanti yang insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lanjut tentang bagian dari qard ini yang tentu sangat penting dalam membersamai kehidupan kita sehari-hari yang ketika dijaga dengan syariat tentu akan lebih berkah lagi. Amin amin amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.